Ana meletakkan pakaian malamnya di atas bantal, lalu menikamnya dengan brutal menggunakan pisau buah. Setelah itu, ia mengambil beberapa kantong darah dari tubuhnya, menuangkan sebagian ke lantai, dan setetesnya di dekat pintu. Darah yang tersisa ia campurkan dengan air panas, lalu menyiramkan ke pakaian malam itu. Terakhir, ia mengenakan pakaian malam itu dan berbaring di atas sofa. Semua ini Ana lakukan untuk membalas dendam kepada penguntitnya yang selama ini mengikutinya. Tak lama kemudian, penguntit masuk ke apartemen Ana dan begitu masuk, kakinya menginjak tetesan darah. Ia membeku melihat Ana berlumuran darah. Ia tak bisa berkata-kata sampai akhirnya ia ingin menelpon polisi. Tapi dia mengetahui bahwa ia adalah seorang penguntit dan memilih untuk melarikan diri agar tidak terseret sebagai tersangka pembunuhan. Begitu pria itu keluar dari sana, Ana bangkit. Ternyata semua kejadian itu sudah direkam. Namun, bukti itu tidak cukup untuk menjerat penguntit. Akhirnya, ia mencabut rambutnya dan meletakkan di sekitar darah dan memotretnya lagi. Setelah itu, Ana membersihkan area tersebut dan tidak lupa meneteskan darah sebagai petunjuk untuk polisi. Ana lalu pergi dari sana dan hilang lenyap. Sementara itu, pria tadi dilanda kecemasan luar biasa. Ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke apartemen dan membersihkan semuanya. Namun, setelah sampai di sana, ia mendapati tubuh Ana sudah hilang dan tempat itu sudah bersih. Ia panik dan akhirnya memeriksa ke setiap ruangan, tapi ia tidak menemukan apa-apa. Pria itu yakin pelaku sudah membersihkan semua jejak setelah ia kabur. Keesokan harinya, di tempat kerja, ia menemukan amplop berwarna merah yang berisi, "Apakah kau yang melakukannya?" Di dalamnya terdapat foto-foto kejadian dan terdapat potret dirinya. Ia juga melihat sehelai rambut yang ada di sekitar darah. Ia menjadi panik dan ketakutan. Keesokan harinya, polisi mendatanginya dan menanyakan beberapa pertanyaan. Namun karena bukti tidak kuat, polisi hanya melepaskannya. Polisi lalu pergi ke apartemen Ana untuk mencari barang bukti. Pria itu diam-diam mengikuti polisi dan melihat dalam kegelapan. Tak butuh waktu lama, polisi menemukan bukti tetesan darah, dan ketika melakukan uji luminal, polisi menemukan banyak sekali jejak darah di apartemen itu. Pria itu menyadari bahwa itu semua adalah jebakan, dan agar tidak dijadikan tersangka, salah satu cara adalah menemukan siapa pelaku sebenarnya. Dari cara Ana KO, ia pasti menduga pelaku menyimpan dendam yang dalam. Namun, selama ia mengikuti Ana, ia tidak pernah melihat Ana memiliki musuh. Akhirnya, ia menelusuri sosial media Ana, dan dari situ ia melihat ada akun yang mencurigakan di mana selalu meninggalkan komentar yang buruk dan pernah membuat Ana menangis. Setelah ia mengecek profil akun itu, ternyata itu adalah sahabat dekat Ana sendiri.